Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Hiha. Apakah anak-anak sudah siap belajar semua? Bagaimana Mas? Mas Dito, Mbak Raya sudah siap semuanya ya? Anak-anak di sini sudah pada sarapan semuanya ya. Jangan sampai ada yang belum sarapan. Karena nanti kalau saat pembelajaran dan anak-anak lagi kelaparan, pasti tidak akan fokus dan tentunya tidak akan masuk ke otak kita. Baik, guru ingin mengecek semangat anak-anak terlebih dahulu. Seberapa kalian semangatnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, kali ini sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ananda Nuzul hadir. Yang kedua Muhammad Dito hadir. Yang ketiga Nafisa Hilya hadir. Yang keempat Muhammad Narendra hadir. Yang ketiga Nur Indah Eka hadir. Alhamdulillah hadir semuanya, tidak ada yang berhalangan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Dito. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Bab apa anak-anak? Betul sekali, akhlak tercela. Sebelumnya sudah ada yang belajar di rumah? Ayo, sudah ada? Sudah? Siapa? Mbak Nur. Coba Mbak Nur, apa yang Mbak Nur dapat simpulkan dari pembelajaran yang sudah Mbak Nur laksanakan? Dari belajar mandiri Mbak Nur di rumah. Apa? Iya, akhlak tercela merupakan akhlak yang tidak baik, akhlak yang dilarang oleh agama. Betul sekali. Silahkan dibuka modulnya halaman 1. Mohon maaf, halaman 2. Peta konsep. Ini Bu Guru sudah membuka modulnya. Yang pertama, akhlak tercela. Kita akan mempelajari pengertian akhlak tercela, contoh akhlak tercela. Nah, dari contoh akhlak tercela ini, Bu Guru mengambil pengertian egois, ciri-ciri egois, dan cara menghindari sifat egois. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu agar anak-anak itu mampu menghindari sifat egois dan dapat mengetahui apa sih sifat egois itu, bagaimana sih sifat egois dalam kehidupan sehari-hari, dan apa dampak sifat egois jika kita menjadi seorang yang egois seperti itu. Oke, lanjut, dibuka modulnya anak-anak halaman 3. Di sini ada gambar. Ayo mengamati. Sudah terlihat ya anak-anak? Nah, di sini ada dua anak kecil dan tengah-tengahnya ada boneka yang keduanya ini saling ditarik. Dari anak-anak semuanya ini, dari Mbak Nur, dari Mbak Ilya, Mas Rendra, Mas Dito, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar di atas? Apakah kalian pernah melakukan hal yang mereka lakukan? Mengapa? Ada yang bisa menyimpulkan?
Saya Bu. Oh iya. Jadi gimana Mbak Ilya? Betul sekali, gambar ini mengartikan bahwa kedua anak kecil ini saling memperebutkan boneka. Nah, mengapa? Karena keduanya ini sama-sama menyukai boneka dan bonekanya ini cuma ada satu. Ini merupakan suatu gambaran sifat egois yang tidak ada yang mau mengalah satu sama lain, yang mementingkan diri sendiri, seperti itu. Bahwasannya jika kita bisa mengalahkan sifat egois, maka semuanya akan menjadi betul sekali, semuanya menjadi rukun, damai, tentram, dan sejahtera. Dibuka selanjutnya, ayo membaca. Mari kita baca bersama-sama ya, halaman 5. Bacalah cerita di bawah ini. Dino anak yang egois. Hari ini adalah hari Senin. MI Nurul Huda melaksanakan upacara bendera. Hari Senin adalah jadwal piket Anis, Arman, dan Dino. Anis dan Arman berangkat ke sekolah lebih pagi karena harus membersihkan kelas dan juga melaksanakan upacara. Tidak lama kemudian, Dino datang dan langsung duduk di bangkunya tanpa membantu Anis dan Arman membersihkan kelas tersebut. Kemudian, Anis meminta Dino membantu mereka, namun Dino justru pergi keluar kelas. Menurut pendapatmu, bagaimanakah perbuatan Dino itu? Baik, kesimpulan anak-anak dari cerpen di atas ini menjelaskan bahwa Dino itu melakukan perbuatan apa? Ada yang tahu? Coba dijawab bersama-sama. Betul sekali. Dino itu berarti egois. Karena di sini sudah ditetapkan jadwal piket siapa saja dan apa saja yang harus kita laksanakan pada piket itu, akan tetapi Dino mengabaikan dan Dino tidak bertanggung jawab akan tugasnya. Dino tidak melaksanakan tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah itu atau ditetapkan oleh kelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi Dino itu merupakan sebuah contoh dari sifat egois dengan datang terlambat yang tidak menjalankan piket kelas. Ya, anak-anak jangan yang seperti itu ya. Selanjutnya dibuka modulnya halaman 6. Halaman 6 bisa dipahami ya. Ayo belajar. Coba anak-anak kita baca bareng-bareng. Bukan hanya membaca, akan tetapi kita harus bisa meresapi bacaan ini mengandung makna apa, artinya seperti apa. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, sesama manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial, kita harus menghormati orang lain karena mereka yang akan membantu kita saat kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain, karena sifat hanya mementingkan diri sendiri itu disebut sifat egois. Betul. Sebagai manusia, kita tidak boleh memiliki sifat egois, karena sifat egois yang dibiarkan itu akan berkembang di dalam diri manusia dan akan menjadikan manusia itu angkuh atau sombong. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusaddaq khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bahwasannya
kita sebagai seorang muslim, sesama seorang umat Islam tidak boleh berjalan dengan memalingkan muka karena sombong, seperti kita angkuh, membusungkan dada, berjalan sambil seperti ini tidak boleh. Dan jangan sampai kita itu memalingkan muka. Jadi seperti Bu Guru bertemu dengan Mas Dito. Bu Guru sombong dengan Mas Dito, tidak mau menyapa. Jadi Bu Guru memalingkan muka, pura-pura tidak tahu ada Mas Dito, seperti ini, hadap ke depan, terus itu tidak boleh karena itu merupakan sifat sombong dan dibenci oleh Allah. Seperti itu ya. Selanjutnya dibuka halaman 6. Ayo belajar modulnya. Ciri-ciri sifat egois yang pertama, mau menang sendiri. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan mau menang sendiri bagaimana, seperti halnya yang ada di halaman 2 tadi. Ada gambar, ada 2 anak kecil dan saling memperebutkan boneka. Itu namanya mau menang sendiri, tidak ada mau yang mengalah. Terus yang kedua, tidak mempedulikan orang lain. Jadi contohnya Bu Guru di sini lagi makan apa? Misalkan makan sosis bakar. Di samping Bu Guru ada anak kecil yang kelaparan. Misalkan anak kecil itu menangis soalnya nggak punya uang buat beli sosis bakar. Nah, jadi Bu Guru itu tidak boleh mementingkan diri Bu Guru sendiri. Bu Guru itu harus bisa toleransi atau dibagi. Misalkan Bu Guru memang benar-benar pengen banget sosis itu dan Bu Guru tidak memegang uang lagi, jadi boleh setengah-setengah dimakan si anak tadi dan Bu Guru makan bersama-sama atau bagaimana. Intinya kita harus bisa mempedulikan orang lain. Terus yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Jadi orang yang sering menyakiti hati orang lain ini merupakan egois. Ciri-ciri sifat egois, sering menyakiti ini berbagai macam, banyak bentuknya. Seperti menyakiti dalam tingkah laku, seperti menyakiti dalam lisan atau ucapan. Misalkan, kamu kok gemuk sih? Nah, itu merupakan sindiran. Ada orang yang dibilangin seperti itu tidak apa-apa, ada yang orang dibilangin seperti itu sakit. Dan misalkan kamu mengejek, kamu kok jelek sih? Nah, itu juga tidak boleh, itu merupakan sifat egois. Karena di sini itu merupakan sama-sama makhluk Allah dengan takaran yang sudah diberikan oleh Allah sebaik mungkin, dan kita harus bisa selalu bersyukur karena Allah telah menciptakan kita di dunia ini seperti itu. Terus yang keempat, tidak mau dinasehati. Jadi misalkan ada orang yang salah, misalkan Mbak Ilya itu mencuri, tapi naudzubillah jangan sampai Mbak Ilya, ya itu merupakan akhlak tercela. Terus Mbak Ilya ditegur sama Mas Rendra, Mbak Ilya, kenapa kok kamu mencuri? Itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama dan lain sebagainya. Tapi Mbak Ilya selalu membantah, nggak apa-apa, orang dosa-dosa saya yang nanggung, itu jangan, tidak boleh, karena itu merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Seperti itu ya. Terus yang kelima, tidak mau menolong orang lain. Nah, jadi setiap ada kesusahan, kita sesama umat Islam, kita sesama muslim harus bisa membantu satu sama lain. Kalau misalkan Bu Guru tadi kan bilangnya sesama umat Islam, Bu, lalu bagaimana kalau misalkan ada yang beda agama? Misalkan si A ini agamanya Kristen, yang satunya si A ini agamanya Islam, apakah tidak boleh ditolong? Nah, itu harus ditolong. Kita ditolong tuh tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun agama. Selagi kita mampu menolong, maka kita tolong. Selagi kita tidak mampu, ya maka kita tidak usah menolong, daripada kita tidak ikhlas. Seperti itu. Oke, orang yang egois akan dibenci orang lain sehingga ia tidak memiliki teman yang banyak. Orang yang egois juga tidak akan dibantu oleh orang lain ketika ia membutuhkan pertolongan. Maka dari itu kita harus menghindari sifat egois. Jadi tidak ada yang boleh egois ya. Semua anak-anaknya Bu Guru tidak boleh ada yang egois. Karena anaknya kita itu kalau egois itu maka akan berteman dengan setan. Cara menghindari sifat egois di sini ada 5. Yang pertama, coba dibaca Mbak Ilya. Membiasakan diri mengalah untuk kebaikan. Betul sekali. Jadi kita harus bisa membiasakan diri mengalah dengan mengalah
untuk kebaikan. Jadi alangkah baiknya kita mengalah untuk kebaikan daripada kita memperebutkan sesuatu yang akan menimbulkan perkara atau tidak ada tentramnya dalam sebuah kehidupan. Terus yang kedua, menjauhi sifat marah, iri, dan dengki. Jadi kita tidak boleh mudah emosi. Marah, emosi sama marah sama saja ya, mohon maaf. Iri dan dengki itu tidak boleh, harus dihilangkan, kecuali seperti ini. Si Mas Rendra, kok Mas Dito selalu ranking 1 ya? Jadi aku harus bisa dong ranking 1, aku harus belajar lebih tekun, lebih giat, lebih bersungguh-sungguh aku agar bisa menjadi ranking 1. Tidak apa-apa, itu bersaing dalam hal positif, tapi bersaingnya secara sehat. Tidak ada kayak misalkan Mas Rendra memfitnah, kamu itu nyontek ya, kamu bawa kerpean, tidak boleh. Jadi Mas Rendra itu harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh agar Mas Rendra itu mendapatkan ranking 1, seperti itu. Terus yang ketiga, mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kita itu harus bisa membuka telinga. Membuka telinga di sini, kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain. Jadi hubungan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia itu harus bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Yang keempat, mau menolong orang lain. Jadi sudah Bu Guru jelaskan tadi, kita harus bisa menolong orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain. Nah, seperti yang Bu Guru bicarakan tadi, jadi kita itu harus bisa menanamkan prinsip, saya ini tidak bisa hidup sendiri. Bukan berarti saya harus bergantung kepada orang lain, bukan. Sifat toleransi, sifat kepedulian, kerukunan, gotong royong, dan lain sebagainya, itu yang bisa harus kita terapkan. Jadi kita itu harus bisa membedakan. Kita membutuhkan orang lain itu bukan meminta-minta tangan di bawah, itu bukan, tetapi kita itu harus bisa menghargai satu sama lain yang akan memberikan dampak positif kepada kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, pintar sekali anak-anaknya di Fitri ini. Oke, selanjutnya di sini ayo berdiskusi, buka halaman 7. Di sini ada 2 tabel. Ada 1 tabel yang berisikan 2. Yang pertama, Aldo selalu memaksa meminta makanan milik temannya. Nah, di sini coba didiskusikan dengan teman sebangkunya masing-masing ya. Mengapa tindakan berikut disebut sifat egois? Ayo didiskusikan. Nanti angkat tangan salah satu dari perwakilan kelompok menjawab ini. Ayo ya, Mbak Ilya mewakili. Iya, betul sekali. Kenapa kok ini sifat egois? Karena Aldo itu tidak meminta makanan secara baik-baik ya. Jadi kalau misalkan kita ini punya teman, guru minta, saya dong minta makanannya, gitu aja pelit. Lah, itu merupakan sifat egois. Karena kita itu berteman dan kita itu meminta. Jadi alangkah baiknya kita melakukan dengan hal yang lembut, bukan seperti kita kelaparan, bukan. Akan tetapi kita kan mengerti mana yang lebih baik dan mana yang jelek yang harus kita hindari, seperti itu. Yang kedua, Rina tidak mau menolong temannya yang membutuhkan pertolongan. Nah, mengapa tindakan ini disebut sifat egois? Mas Dito sekarang kelompoknya sama Mas Rendra. Betul sekali. Karena Rina itu merupakan angkuh dan tidak mau menolong. Karena pada cirinya sifat yang egois itu salah satunya tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Betul sekali ya. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami materi hari ini? Ayo, ada yang kurang paham mengenai sifat egois itu apa? Ada yang kurang paham? Akhlak tercela. Jadi akhlak tercela itu suatu perbuatan yang negatif yang harus dijauhi, karena akhlak tercela itu merupakan larangan Allah. Jadi akhlak tercela ini kebalikannya dengan akhlak terpuji, suatu perintah yang harus dilaksanakan. Jadi ini tuh yang disukai oleh Allah, sedangkan akhlak tercela ini yang dibenci oleh Allah, karena ini perbuatan yang harus dihindari, seperti itu ya. Sekarang buka halaman 7.
Ayo berlatih. Di sini ada modul, ada 10 anak-anak, 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Bu Guru kasih waktu seberapa menit enaknya? Ya, 15 menit ya, 15 menit dikerjakan secara individu. Bu Guru ingin mengetahui sejauh mana kalian ini dapat memahami materi egois dalam pembelajaran kita kali ini. Ayo, Bu Guru tunggu ya. Oke, sudah selesai semua? Oke, mari kita diskusikan bersama-sama. Ayo disimak Mas ya. Yang pertama dibaca. Siapa yang mau? Oke, Mbak Ilya. Yang pertama, sifat mementingkan diri sendiri disebut egois. Betul. Terus Mas Dito. Nomor 2, bagaimana sikapmu apabila ada teman membutuhkan pertolongan? A. Mengacukan, B. menertawakan, C. membenci, D. menolong. Menolong, betul sekali. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca dan menjawab? Iya, Mas Rendra. Berikut adalah salah satu ciri-ciri sifat egois. A. Mau menang sendiri, B. berkata jujur, C. suka menolong, dan D. suka memberi. Ayo, ciri-ciri sifat egois itu yang mana? Betul sekali, yang A. mau menang sendiri. Selanjutnya, nomor 4. Siapa? Bu Guru ya. Apa akibat jika kita egois? A. mendapat banyak teman, B. mendapat pujian, C. dijauhi teman, dan D. mendapat nilai bagus. Ayo, ada yang bisa menjawab? Coba jawab bareng-bareng. 1, 2, 3. Betul sekali, dijauhi teman. Terus yang kelima, bagaimana cara kita menghindari sifat egois? Ayo, A. menang sendiri, B. mementingkan diri sendiri, C. membiasakan diri mengalah untuk kebaikan, D. menyakiti hati orang lain. Bagaimana cara menghindari sifat egois? Ayo. Ayo. Nah, betul sekali Mbak Rina. Membiasakan diri mengalah untuk kebaikan. Sepertinya anak-anak Bu Fitri ini sudah paham semuanya ya. Sudah paham, alhamdulillah. Sekarang yang uraian. Kita jawab bersama-sama ya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan bahwa kita harus menjauhi sifat egois, yaitu di dalam surat. Iya, Al-Luqman tadi ya. Ada di modul halaman berapa tadi? Ya, modulnya ada di halaman 4. Silahkan dibuka. Nah, betul. Terus yang kedua, bagaimana sikapmu apabila adikmu ingin meminjam mainan? Coba dijawab Mbak Rino. Iya, jadi kalau ada adiknya yang meminta mainan itu kita harus memberi, jangan kita tidak boleh karena itu anak kecil. Nah, jadi kita itu harus bisa, dalam istilahnya itu ngomong ya. Kita harus bisa ngomong anak kecil itu tadi. Kita sebagai kakak yang baik. Di sini pasti menjadi seorang kakak yang baik semua ya. Ya, amin. Terus yang ketiga, bagaimana sikapmu apabila kedua temanmu sedang berebut makanan? Nah ya, betul sekali kata kata Mbak Mas Dito sama Mbak Ilya. Jadi kita itu harus bisa memisahkan. Misalkan ada teman kita yang berebut makanan, ya udah kita pisahkan dengan cara kita. Maksudnya dalam cara kita ini, kita kan sudah pastinya kalau kita sudah mengerti mana yang buruk dan mana yang baik, kita bisa dikatakan kita udah pintar, kita udah dewasa gitu. Jadi harus kita itu harus bisa menerapkan, bukan hanya mengerti ini loh sifat yang disenangi oleh Allah, ini loh sifat yang dibenci oleh Allah. Jangan cuma hanya mengerti saja akan pengertian apa saja yang dilarang Allah, apa saja yang boleh dilaksanakan sesuai dengan perintah Allah, bukan hanya dipelajari, tapi itu harus bisa diterapkan dan harus bisa melekat pada diri kita seperti itu. Jadi kita itu harus membiasakan hal-hal yang merupakan akhlak terpuji ya, istilahnya hal positif
mulai hal yang terkecil dalam kehidupan kita sehari-hari, lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan. Betul, anak-anak. Terus yang keempat, apa akibat dari menjauhi sifat egois? Ayo, apa? Satu-satu ya anak-anak menyebutkan. Menjauhi sifat egois ini maka akan memberikan dampak. Iya, mempunyai teman banyak. Itu Mas Reno disukai Allah, betul. Terus Mas Rendra disayang orang tua, betul sekali. Terus ini Mbak Ilya disukai Bu Guru dan teman-teman, betul. Jawaban semuanya betul sekali, pinter. Soal yang terakhir, apa saja ciri-ciri egois? Ayo, apa saja ciri-ciri egois? Tadi halaman berapa? Kita jawab bersama-sama ya. Tadi ada pada halaman 4. Yang pertama, mau menang sendiri. Yang kedua, tidak mempedulikan orang lain. Yang ketiga, sering menyakiti hati orang lain. Yang keempat, tidak mau dinasehati. Nomor 5, tidak mau menolong orang lain. Nah, bagaimana? Anak-anak sudah paham betul apa itu sifat egois dan apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita agar sifat egois itu tidak mampir pada diri kita. Jangan sampai melekat, mampir aja jangan sampai ya, apalagi melekat seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Sekarang Ibu Guru mau tanya, dijawab serentak bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan sifat egois? Betul sekali. Terus yang kedua, apa ciri-ciri sifat egois? Ya, betul. Yang ketiga, apa dampak kita menjauhi sifat yang egois? Ya, betul. Jadi semua jawaban kalian betul dan alhamdulillah anak-anak Bu Guru ini bisa memahami semuanya ya. Semoga anak-anak Bu Guru ini bisa menerapkan dalam kehidupannya, bukan hanya memahami. Amin. Jadi kita mulai sekarang dilihat introspeksi diri, istilahnya seperti itu ya. Anak-anak tahu introspeksi diri, jadi kita harus bisa membenahi diri, mengacah gitu. Maksudnya mengacah itu, oh jadi saya ini itu ya orangnya pemarah, oh jadi saya ini orangnya pelit, saya mulai sekarang nggak mau pelit. Maksudnya dalam artian kalau ada yang meminta, kalau ada yang membutuhkan pertolongan, selagi tidak memberatkan saya dan saya mampu, maka saya akan menolongnya. Seperti itu ya. Ya, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk kedepannya nanti Bu Guru berharap agar pembelajaran yang akan dilaksanakan kalian belajar di rumah terlebih dahulu agar pembelajaran bisa lebih maksimal dari semaksimal sekarang. Sekarang Bu Guru sangat salut kepada kalian karena kalian benar-benar mampu memahami dan sudah mengerti bagaimana egois itu, akhlak tercela itu, dan kalian benar-benar sudah sangat paham. Kita tepuk jempol untuk kita semua. Tepuk salut ya, ya tepuk salut. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Alhamdulillah. Oke, kali ini sebelum pembelajarannya ditutup, dipimpin doa penutup terlebih dahulu oleh Mas Dito. Doa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Bu Guru saya ucapkan, Bu Guru mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan anak-anak juga sangat pintar sekali. Bu Guru salut kepada kalian, the best anaknya Bu Guru ini. Untuk kalian nanti pulang hati-hati ya, mohon maaf jika ada salah ucap, salah lisan, salah perkataan ataupun salah perbuatan Bu Guru yang Bu Guru tidak menyadari itu. Mohon dimaafkan ya, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Sekian dari Bu Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.